Jangan selalu merasa berkekurangan dan mendongak. Akibatnya, Anda bisa menjadi manusia yang haus jabatan dan menjadi manusia yang serakah atau rakus. Motivasi hidup pikiran Anda seperti apa? Pikiran positif akan memberikan ketenangan dalam jiwa, sedangkan pikiran negatif akan membawa kekacauan dan jiwanya selalu gelisah. Itulah mengapa pentingnya menata pikiran supaya tetap positif, supaya juga dapat menjalani hidup dengan senyuman dan juga memancarkan kedamaian dari dalam diri kita. Jangan hanya pandai mengatur keuangan, gaya, dan pandai mengomentari saja. Selain daripada pikiran positif, juga kita berjuang sembari melihat ke bawah supaya semakin bersyukur. Apabila Anda pandai bersyukur, maka pasti mampu menerima keadaan dan merasa bahagia. Jangan selalu merasa berkekurangan dan mendongak. Akibatnya, Anda bisa menjadi manusia yang haus jabatan dan menjadi manusia yang serakah atau rakus. Sudah pasti, yang mengendalikan tindakan ialah pikiran. Mengendalikan pikiran seperti yang saya katakan sebelumnya di video saya adalah hati. Cara sederhana, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pikiran negatif. Kata bijak, pikiran tumbuh jika digunakan, melemah jika tidak digunakan. Tetapi everybody itu digunakan ke hal-hal yang positif, membangun dan bermanfaat, bukan tumbuh dengan sendirinya. Bila hanya kerjanya mengeluh, menggosipkan kehidupan orang lain, membenci orang lain, dan sebagainya. Kembali di awal everybody yang budiman. Pikiran adalah satu di antara penentu perasaan kita, mulai daripada sikap, sifat, dan hingga mental. Saya lebih sederhanakan ya, bahwa pikiran ini dapat membuat kita bahagia, emosi, mudah membenci, atau mudah juga memaafkan, dan lain sebagainya. Artinya, semuanya tergantung kita meletakkannya, tergantung bagaimana kita berpikir, tergantung bagaimana kita melihatnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya mencoba analisis bagaimana seseorang tersebut, bagaimana dia memiliki pikiran, dan bagaimana tata cara interaksinya dalam kehidupannya. Tentu biasanya pada umumnya dasar pemikiran setiap individu ialah dari lingkungannya dan daripada temannya. Bolehlah, tetapi tidak cukup, tidak komplit. Analisis saya dan faktanya juga, pemikiran seseorang tersebut dipengaruhi oleh tokoh atau idolanya, apapun namanya. Misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh public figure. Coba kita bayangkan, tokoh-tokoh yang diidolakan tersebut banyak yang membuat masyarakat setuju, dan ada juga yang tidak. Dalam agama yang paling suci dan dimiliki setiap manusia, satu tokoh ada pengikutnya atau pengikut ajarannya, dan ada yang juga yang menyatakan sesat. Begitu tokoh tersebut dan ajarannya sesat, berarti kita juga ikut sesat. Namanya panutan atau idola. Tentu kita mendengar, mengikuti, bahkan seluruh kata-katanya, bahkan sifatnya kita ikuti. Makanya hati-hati mengikuti siapapun. Jangan karena dianggap atau diberi predikat seorang tokoh terkenal,
kita mengikutinya saja, atau seorang public figure yang kita idolakan, jangan melawan fakta-fakta yang benar. Pengaruh lain juga ialah internal atau pemikiran sendiri. Ini kepribadian yang super sekali. Dia menganggap seluruh pikirannya yang paling tepat, yang harus diikuti, dan tidak menerima kebenaran atau pendapat orang lain. Biasanya mereka tidak mau mengalah, mengambil sesuatu keputusan atas pemikiran dia tanpa ada pertimbangan pihak manapun. Hal-hal yang sepele dia komentari. Pokoknya apabila tidak sesuai keinginannya, dia komplain dan tidak sedikit pun menerima fakta atau pendapat orang lain. Yakinlah, tipe individu ini tidak pernah tenang dalam kehidupannya, dan bila ada pun hanya sebentar saja. Dan pasti kepribadian ini sering tersandung kasus. Everybody yang budiman, dengan berpikir kritis, maka Anda mampu berpikiran secara logik, rasional, dan pastinya mengetahui kelemahan-kelemahan Anda. Anda dapat menerima keadaan dan mampu melakukan pembaharuan di dalam diri Anda. Tidak lagi hanya mengikuti orang lain atau ajaran orang lain, apalagi kalau sesat dan sebagainya. Bukan dari pangkatnya atau jabatannya, gelarnya, jubahnya, sorbannya, dan juga bukan dari hartanya, tetapi dari budi bahasanya, dari akal sehatnya, dan dari akhlaknya yang baik. Everybody yang budiman dimanapun Anda berada, penting pemikiran yang baik, memandang sesuatu tersebut dari berbagai macam sudut pandang, jangan hanya satu sudut pandang saja. Sekali lagi, bentuklah jati dirimu, bukan dicari. Berpikir logika, rasional, dan bermanfaat. Selalu berbuat kebajikan, selalu berpikir positif. Jangan selalu menjas dan mengkritik privasi orang lain. Jangan memfitnah dan jangan menyebarkan hoax. Bila kita tidak memiliki harta, menolong orang lain atau orang lemah, jangan merampas haknya. Berikan kabar sukacita dan berikan solusi yang baik terhadapnya. Tidak mesti banyak uang Anda, tidak mesti banyak emas Anda baru membantu orang lain atau baru bermanfaat bagi orang lain. Ingat, dasar daripada kebenaran ialah logika, dan pilarnya agama, hukum, dan adat istiadat. Bravo, akal sehat.